Ada saat-saat dalam hidup ini ketika jiwa terasa digerakkan tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba dada terasa sesak oleh rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Mata mencari arah seakan menanti sesuatu yang belum tampak, dan hati berbisik bahwa ada pesan besar yang akan hadir. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang menyiapkan keluargamu untuk sebuah perjalanan baru. Pesan ini bukan sekadar kata, melainkan sebuah getaran yang mampu mengguncang jalan hidupmu. Bila engkau membuka hati, maka pesan ini akan masuk, meresap, dan mengubah segalanya. Pernahkah kau merasa di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang melelahkan, ada kekuatan lembut yang menuntunmu untuk berhenti sejenak? Seperti ada suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun begitu jelas di dalam hati. Suara itu berkata, "Bangkitlah, aku bersamamu, keluargamu tidak sendirian." Itulah bisikan Tuhan yang sedang memanggilmu. Bisikan yang ingin menyentuh batinmu, membangkitkan kembali semangat yang pernah redup, dan menyatukan keluargamu dalam cahaya yang tidak pernah padam. Ingatlah, keluarga bukan sekadar orang-orang yang tinggal di bawah atap yang sama. Keluarga adalah tempat Tuhan menitipkan kasih, ujian, dan juga keajaiban. Ada doa yang lahir dari bibir seorang ibu. Ada perjuangan yang tidak terlihat dari seorang ayah. Ada ketulusan dari anak-anak yang membawa tawa di tengah badai. Semua itu adalah bukti bahwa keluargamu bukanlah keluarga yang biasa. Ada rencana ilahi yang besar. Ada takdir yang agung yang sedang menunggu untuk disingkapkan. Dan ketika pesan ini sampai padamu, jangan anggap itu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang jiwa yang terpilih. Setiap pertemuan, setiap kesedihan, setiap kebahagiaan, semua dirangkai dengan penuh perhitungan. Tuhan tahu kapan harus menunda, kapan harus memberi, kapan harus menguji, dan kapan harus mengangkat keluargamu lebih tinggi. Pesan ini datang sebagai panggilan untuk membuka matamu, agar engkau sadar bahwa keluargamu dipersiapkan bukan untuk berjalan di jalan yang sama seperti kebanyakan orang, melainkan untuk menapaki jalur yang lebih tinggi, lebih bercahaya, lebih penuh makna. Jangan biarkan dirimu melewatkan momen ini begitu saja. Bukalah hatimu dan izinkan pesan ini menjadi kunci perubahan. Karena apa yang akan kau dengarkan bukan hanya sekadar rangkaian kalimat. Ia adalah suara dari langit yang menyentuh bumi, mengetuk pintu rumahmu, dan berkata, "Aku akan menyertai keluargamu. Jangan takut, jangan menyerah. Cahaya akan selalu bersamamu." Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, ada sebuah tindakan sederhana yang sesungguhnya menjadi wujud kesiapanmu. Tekan tombol suka sebagai tanda bahwa hatimu menerima pesan ini dengan penuh syukur. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol bahwa engkau siap dibimbing dalam setiap langkah perjalanan berikutnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar dengan menuliskan kata 77, sebab angka itu adalah sinyal kuat yang engkau kirimkan ke semesta. Sinyal bahwa engkau bersama keluargamu siap menerima pesan ini sepenuhnya dan bersedia berjalan dalam cahaya yang sudah Tuhan sediakan. Inilah saatnya. Jangan ragu, jangan menunda, jangan menganggap kecil.
karena pesan ini tidak datang setiap hari, dan ia tidak datang tanpa tujuan. Jika malam ini kau mendengarnya, itu artinya Tuhan telah memilih waktunya. Waktumu, waktu untuk keluargamu. Dan mulai detik ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Bagian 1. Cahaya yang menyinari rumahmu. Ada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, namun selalu hadir di sekitar keluargamu. Sesuatu yang halus, lembut, tapi kuat bagai aliran sungai yang tak pernah berhenti. Itulah cahaya yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menerangi rumahmu. Cahaya itu tidak selalu berbentuk kilauan terang. Kadang ia tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang sering kau anggap biasa. Ia hadir dalam senyum yang tulus, dalam pelukan hangat, dalam doa yang diam-diam terucap di tengah malam ketika semua orang terlelap. Bayangkanlah betapa seringnya keluargamu melewati hari yang berat. Ada saat ketika meja makan terasa sepi karena hanya ada sedikit yang bisa dihidangkan. Ada saat ketika sakit membuat tubuh rapuh, sementara hati dipenuhi kegelisahan. Ada saat ketika perselisihan membuat ruang rumahmu seperti medan perang yang sunyi. Namun, meski badai itu datang berkali-kali, keluargamu tetap berdiri. Apakah itu karena kekuatanmu semata? Tidak. Itu karena cahaya itu yang diam-diam menjaga dan menuntun. Cahaya Tuhan bekerja dengan cara yang seringkali tak kita mengerti. Ia bisa membuat seorang ayah yang pulang dalam keadaan lelah tetap tersenyum kepada anaknya, seolah ingin berkata, "Aku kuat demi kalian." Ia bisa membuat seorang ibu yang air matanya jatuh di dalam doa tetap menyembunyikan kesedihan demi menjaga semangat keluarganya. Ia bisa membuat anak-anak tetap tertawa meski mereka tahu ada beban berat yang ditanggung orang tuanya. Semua itu adalah wujud dari cahaya yang dititipkan kepada keluargamu agar kalian tidak tenggelam dalam gelapnya dunia. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan keluargamu akan selalu mudah. Namun, Tuhan menjanjikan sesuatu yang lebih besar, bahwa dalam setiap langkah, keluargamu tidak akan berjalan sendirian. Cahaya itu yang membuat setiap kesulitan berubah menjadi kekuatan, setiap luka berubah menjadi pelajaran, dan setiap air mata berubah menjadi sumber keberanian. Apa yang tampak sebagai kelemahan, sesungguhnya adalah cara Tuhan mengajarkan keluargamu tentang arti keteguhan. Cobalah mengingat kembali berapa banyak keajaiban kecil yang telah keluargamu alami. Mungkin ketika pintu rezeki tiba-tiba terbuka dari arah yang tidak pernah diduga. Mungkin ketika seseorang yang tadinya asing datang membawa pertolongan. Mungkin ketika masalah besar yang tampak mustahil perlahan-lahan terselesaikan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah sinyal bahwa keluargamu senantiasa dalam pengawasan dan perhatian Tuhan. Cahaya itu menuntun, bahkan ketika langkahmu goyah. Keluargamu adalah rumah bagi cahaya itu. Dan cahaya itu akan semakin terang ketika kalian saling menguatkan. Jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, karena doa itu bisa menembus langit dan mengguncang pintu keberkahan. Jangan pernah meremehkan kerja keras seorang ayah, karena kerja keras itu
adalah persembahan suci yang menyalakan obor di dalam rumah. Jangan pernah meremehkan ketulusan seorang anak, karena ketulusan itu adalah pengingat bahwa harapan tidak pernah padam. Pesan Tuhan untuk keluargamu adalah ini: jangan biarkan bayangan dunia memadamkan cahaya di rumahmu. Dunia mungkin akan menguji, keadaan mungkin akan mencoba memisahkan, namun cahaya itu akan selalu kembali bila kau mau menjaga hati dan tetap percaya. Tidak ada kegelapan yang bisa bertahan lama ketika keluargamu bersatu dalam kasih, dalam doa, dan dalam keyakinan. Maka peganglah pesan ini erat-erat. Cahaya yang menyinari rumahmu adalah tanda bahwa keluargamu dipilih, bukan untuk menyerah, melainkan untuk bersinar di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Keluargamu bukan keluarga biasa, keluargamu adalah keluarga yang sudah ditandai, sudah diberi pelita, sudah ditetapkan untuk menjadi saksi bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengalir. Dan mulai saat ini, lihatlah setiap hari dengan cara yang berbeda. Lihatlah cahaya itu di wajah orang-orang yang kau cintai. Lihatlah dalam doa yang sederhana, dalam rezeki yang kecil namun penuh berkah, dalam langkah yang sering kali goyah, tapi selalu kembali berdiri. Itulah bukti nyata bahwa pesan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan hidup yang sedang berdenyut di dalam keluargamu. Bagian 2. Ujian yang menguatkan, bukan melemahkan. Ada hal yang sering disalahpahami banyak orang, bahwa ujian adalah kutukan, bahwa penderitaan adalah hukuman, dan bahwa kesulitan adalah tanda ditinggalkan. Padahal sesungguhnya, ujian adalah bahasa rahasia Tuhan yang penuh dengan kasih. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan keluargamu, melainkan untuk membentuknya, menempanya, mengangkatnya menuju tingkatan yang lebih tinggi. Ujian bukanlah akhir, ia hanyalah jembatan menuju perubahan yang lebih besar. Pikirkanlah, seperti emas yang baru bersinar setelah melewati api, begitu pula keluargamu. Tanpa api, emas hanya sebongkah logam yang kusam. Namun setelah dibakar, ia memancarkan keindahan yang tak tertandingi. Demikian juga keluargamu. Setiap kesulitan yang datang bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memurnikan. Berapa kali keluargamu melewati badai yang terasa tak tertanggungkan? Mungkin saat meja makan hanya berisi sedikit makanan, tapi kalian tetap berbagi dengan senyum. Mungkin saat sakit datang, tubuh melemah, namun doa justru semakin kuat. Mungkin ketika keuangan sempit, peluang tertutup, pintu tampak terkunci, tetapi entah bagaimana, selalu ada jalan kecil yang terbuka, cukup untuk melangkah. Itu semua adalah bukti bahwa keluargamu ditempa, tapi tidak dibiarkan hancur. Ujian bukan tanda bahwa Tuhan menjauh. Justru sebaliknya, ujian adalah tanda bahwa Tuhan sedang dekat, sedang memperhatikan, sedang menguatkanmu. Ia melihat bahwa keluargamu mampu lebih kuat daripada yang kau kira. Jika engkau merasa nyaris runtuh, itu artinya kau sedang dibawa ke batas kemampuanmu, agar kau menyadari betapa luar biasanya kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu dan dalam keluargamu. Seringkali, manusia hanya melihat ujian sebagai beban. Namun Tuhan melihat ujian sebagai jembatan. Jembatan menuju rezeki yang lebih luas, menuju hati yang lebih lapang, menuju kehidupan yang lebih dalam. Ujian tidak datang untuk menutup jalan,
melainkan untuk mengarahkan jalan. Karena tanpa kesulitan, keluargamu tidak akan pernah tahu betapa besar karunia yang sebenarnya telah Tuhan titipkan. Ingatlah bagaimana seorang anak belajar berjalan. Ia jatuh berkali-kali, menangis, terluka. Namun setiap kali ia jatuh, ia belajar sesuatu. Ia belajar menyeimbangkan kaki, ia belajar menjaga luka besar, ia belajar bahwa setiap jatuh adalah bagian dari proses berdiri. Begitu juga keluargamu. Setiap kali kalian jatuh dalam ujian, sesungguhnya Tuhan sedang mengajarimu cara berjalan lebih tegak, lebih kokoh, lebih kuat. Pesan Tuhan dalam ujian adalah, jangan menyerah. Jangan biarkan rasa sakit menutup matamu dari cahaya yang sedang dipersiapkan. Karena sesungguhnya setiap ujian yang kau jalani adalah tanda bahwa keluargamu dipandang layak untuk menerima hadiah besar. Ujian adalah tanda kepercayaan. Tuhan tidak akan memberi ujian kepada keluarga yang lemah, melainkan kepada keluarga yang punya potensi untuk berdiri sebagai pemenang. Dan ingatlah, air mata yang pernah jatuh tidak akan sia-sia. Tangisan yang pernah mengiringi malam akan dibalas dengan senyum di pagi hari. Luka yang pernah menghantam akan menjadi bekas yang indah. Pengingat bahwa keluargamu pernah bertahan ketika badai datang. Semua itu akan menjadi saksi bahwa keluargamu bukan keluarga yang mudah goyah, melainkan keluarga yang dipilih untuk berdiri kokoh di tengah gelombang. Hari ini, pesan itu hadir untuk keluargamu. Jangan lagi melihat ujian sebagai musuh. Lihatlah ia sebagai guru yang bijaksana. Setiap penderitaan adalah pelajaran. Setiap kesulitan adalah tangga. Dan setiap kali keluargamu naik satu tangga, kalian sesungguhnya semakin dekat dengan cahaya besar yang Tuhan siapkan. Maka jangan takut pada ujian. Peluklah ia, karena di balik rasa sakitnya tersembunyi kekuatan yang akan membentuk keluargamu menjadi tak tergoyahkan. Ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengingatkanmu bahwa keluargamu adalah keluarga pilihan, keluarga yang sudah ditandai oleh langit, keluarga yang sedang dipersiapkan untuk cahaya kemenangan yang akan datang. Bagian 3. Rezeki yang akan terbuka. Ada janji yang tidak pernah dilupakan oleh langit, yaitu janji bahwa setiap kesulitan akan selalu diikuti dengan jalan keluar. Dan di dalam jalan keluar itu, ada pintu-pintu rezeki yang perlahan terbuka untuk keluargamu. Mungkin selama ini, kau merasa pintu itu begitu rapat, seakan terkunci oleh keadaan, oleh keterbatasan, atau oleh waktu yang terasa melawan. Namun ketahuilah, tidak ada pintu yang benar-benar terkunci ketika Tuhan sudah berkehendak untuk membukanya. Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk yang tampak di mata manusia. Rezeki bukan hanya tentang harta yang melimpah, melainkan juga tentang kesehatan yang masih kau miliki, kebersamaan keluarga yang tetap terjaga, tawa anak-anak yang menjadi penawar lelah, serta kesempatan untuk terus melangkah meski jalan tampak berliku. Itulah rezeki yang sesungguhnya, rezeki yang sering terabaikan karena manusia terlalu sibuk mencari yang besar hingga lupa mensyukuri yang kecil. Namun percayalah, keluarga yang mampu bersyukur dalam keadaan sempit akan disiapkan untuk menerima kelapangan yang lebih luas. Tuhan selalu menguji dengan kekurangan, bukan untuk menghukum, melainkan untuk melihat siapa yang tetap mengingatnya. Dan ketika keluargamu sudah terbukti
setia dalam sempit, maka keluargamu akan layak menerima kelapangan yang datang bagaikan hujan deras di tanah yang kering. Pernahkah kau menyadari betapa seringnya pertolongan datang di saat-saat terakhir? Ketika engkau hampir menyerah, tiba-tiba ada jalan yang terbuka. Ketika engkau merasa rezeki tertutup, ada seseorang yang datang membawa kabar baik. Ketika engkau berpikir semua sudah berakhir, tiba-tiba ada kesempatan baru yang tak pernah kau duga. Semua itu adalah tanda bahwa langit tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah meninggalkan keluargamu, bahkan ketika engkau merasa dunia menutup semua jalan. Rezeki itu ibarat air. Ia bisa mengalir dari arah yang tidak pernah kau sangka. Ia bisa muncul dari tanah yang kau kira gersang. Ia bisa menetes perlahan atau mengalir deras sekaligus. Dan keluargamu sedang berada di tepi aliran itu. Apa yang selama ini tertunda bukanlah hilang, melainkan sedang dikumpulkan agar saat ia datang, keluargamu menerimanya dengan penuh makna. Pesan Tuhan untuk keluargamu adalah ini: jangan takut pada kekurangan, karena kekurangan hanyalah cara agar keluargamu belajar menghargai kelimpahan. Jangan gelisah pada pintu yang tertutup, karena Tuhan sedang menyiapkan pintu lain yang lebih luas, lebih terang, lebih penuh berkah. Jangan merasa bahwa hidupmu berhenti, karena sesungguhnya keluargamu sedang berada di jalan menuju aliran rezeki yang lebih besar. Dan ingatlah, rezeki bukan hanya untuk dinikmati, melainkan juga untuk dibagikan. Apa yang keluargamu terima akan menjadi lebih berarti ketika digunakan untuk menolong, untuk menguatkan, untuk memberi cahaya pada mereka yang sedang dalam kegelapan. Itulah cara agar rezeki terus mengalir, bukan berhenti. Karena semakin keluargamu memberi, semakin luas pula pintu yang akan dibukakan oleh Tuhan. Jangan remehkan doa dalam mencari rezeki. Doa seorang ibu yang sederhana bisa membuka jalan yang tak bisa ditembus oleh usaha manusia. Doa seorang ayah yang penuh harap bisa menjadi kunci bagi pintu yang selama ini terkunci. Doa anak-anak yang polos bisa mengguncang langit dan menurunkan keberkahan yang tak terhingga. Rezeki itu tidak datang hanya karena kerja keras, melainkan juga karena rahmat Tuhan yang melihat hati yang tulus. Hari ini, pesan besar itu disampaikan untuk keluargamu. Pintu rezeki sedang dipersiapkan. Jangan lagi resah dengan keterlambatan. Jangan lagi putus asa dengan penundaan. Karena rezeki yang datang terlambat bukan berarti hilang, melainkan sedang diproses agar keluargamu siap menerimanya dengan tangan yang kuat dan hati yang lapang. Dan ketika rezeki itu datang, keluargamu akan menyadari bahwa semua penantian dan kesabaran tidak pernah sia-sia. Maka berdirilah dengan penuh keyakinan. Katakan pada hatimu bahwa keluargamu tidak akan kekurangan. Katakan pada jiwamu bahwa keluargamu akan menerima aliran berkah yang tak terhitung. Katakan pada seluruh dirimu bahwa rezeki sedang datang, mendekat, dan sebentar lagi akan mengetuk pintu rumahmu. Itulah janji Tuhan yang pasti, janji yang tidak pernah gagal, janji yang akan membuat hidup keluargamu berubah selamanya. Bagian 4. Kekuatan doa keluarga. Ada sesuatu yang seringkali diremehkan, padahal ia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar
daripada harta, kekuasaan, bahkan kekuatan fisik. Sesuatu yang diam-diam menjaga keluargamu dari segala mara bahaya, sesuatu yang sanggup mengguncang langit hingga pintu keberkahan terbuka. Sesuatu itu adalah doa keluarga. Doa adalah bahasa yang tidak membutuhkan banyak kata, namun mampu menembus ruang dan waktu. Ia bisa diucapkan dalam keheningan malam, bisa dilantunkan dalam hati yang penuh luka, bisa dipanjatkan di tengah tawa maupun di tengah tangisan. Doa keluarga adalah ikatan yang menghubungkan bumi dengan langit, jiwa dengan cahaya, manusia dengan Tuhan. Bayangkanlah, ketika seorang ibu menundukkan kepala di malam hari, melantunkan doa dengan suara yang nyaris tak terdengar. Air matanya jatuh, namun ia menyembunyikan dari anak-anaknya. Ia tidak meminta untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak-anaknya agar mereka selamat, sehat, dan kuat. Doa seorang ibu adalah pelindung yang tidak terlihat, tapi selalu ada. Tak jarang doa itulah yang membuat keluargamu tetap berdiri meski badai begitu keras menghantam. Lihatlah seorang ayah yang mungkin tidak pandai berkata-kata, namun setiap tetes keringat yang jatuh dari tubuhnya adalah doa dalam bentuk lain. Ia bekerja dengan diam, menanggung beban, menahan lelah, namun di dalam hatinya selalu ada doa. Ya Tuhan, cukupkanlah keluargaku. Lindungilah mereka, meski aku tak selalu bisa berada di sisi mereka. Itulah doa yang tidak pernah terucap dengan kata, namun dipersembahkan dengan pengorbanan. Dan jangan remehkan doa anak-anakmu. Ketika mereka menutup mata dengan polos, lalu berbisik sebelum tidur, semoga besok kita semua bahagia. Doa itu mungkin terdengar sederhana, namun kesederhanaannya justru membuatnya murni, begitu kuat hingga mampu mengguncang langit. Doa anak-anak adalah doa yang paling jujur, doa yang lahir dari hati tanpa beban. Doa yang seringkali menjadi alasan keluargamu selamat dari hal-hal yang tidak pernah kau bayangkan. Doa keluarga adalah benteng yang tak bisa ditembus energi negatif. Ia menjadi perisai yang melindungi rumahmu dari hal-hal yang tidak terlihat. Ia menjadi cahaya yang menuntun setiap langkah ketika kau merasa tersesat. Ia menjadi kunci yang membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. Ada banyak keluarga yang runtuh, bukan karena kekurangan harta, melainkan karena kehilangan doa. Ketika doa tidak lagi dipanjatkan, rumah kehilangan cahaya. Namun keluargamu adalah keluarga yang dipanggil kembali untuk menyalakan doa itu. Jangan biarkan rumahmu sepi dari doa, karena doa adalah nafas yang memberi kehidupan sejati. Pesan Tuhan untuk keluargamu adalah ini: jangan remehkan doa. Doa adalah kekuatan terbesar yang bisa menjaga, melindungi, dan mengubah nasib. Doa bisa membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang tertutup menjadi terbuka, yang gelap menjadi terang. Jangan pernah berhenti berdoa, meski kau merasa doa itu belum dikabulkan, karena doa tidak pernah hilang. Ia disimpan, dijaga, dan akan dikembalikan kepada keluargamu di saat yang paling tepat. Ingatlah, setiap doa adalah benih. Mungkin benih itu tampak kecil, mungkin ia tertanam di tanah keras, mungkin ia tertutup oleh batu. Tapi percayalah, suatu hari benih itu akan tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi keluargamu dengan teduh, memberi buah yang manis,
dan menjadi warisan cahaya untuk generasi berikutnya. Maka jadikan doa sebagai bagian dari kehidupan keluargamu. Doa sebelum tidur, doa sebelum makan, doa sebelum melangkah keluar rumah, doa sebelum mengambil keputusan. Jadikan doa sebagai pelita yang tak pernah padam. Karena semakin keluargamu menyalakan doa, semakin teranglah jalan yang akan kalian lalui. Hari ini, pesan itu hadir dengan penuh kelembutan. Doa keluargamu adalah kekuatan yang tidak pernah bisa dipatahkan. Peliharalah doa itu, karena di dalam doa terkandung perlindungan, keberkahan, dan jawaban dari langit. Dan ketika keluargamu setia dalam doa, bersiaplah, sebab keajaiban akan datang mengetuk pintu rumahmu, membawa perubahan besar yang akan mengubah hidupmu selamanya. Bagian 5. Tanda-tanda yang sedang dikirimkan. Tidak ada satupun peristiwa dalam hidup yang benar-benar kebetulan. Setiap helai daun yang jatuh, setiap angin yang berhembus, setiap pertemuan yang kau alami, semua memiliki makna yang tersembunyi. Tuhan memiliki caranya sendiri untuk berbicara kepada keluargamu. Tidak selalu dengan suara lantang, melainkan melalui tanda-tanda yang halus, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang peka. Dan keluargamu kini sedang menjadi penerima dari tanda-tanda itu. Pernahkah akhir-akhir ini kau merasa ada sesuatu yang berulang? Misalnya melihat angka yang sama berkali-kali, mendengar kalimat yang seakan datang dari mulut orang yang berbeda, atau mengalami kejadian yang tampak sederhana, namun meninggalkan bekas kuat di dalam hati. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pesan yang sedang dikirimkan, agar keluargamu sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. Kadang tanda itu hadir melalui alam. Seekor burung yang tiba-tiba hinggap di halaman rumah seakan membawa kabar bahwa ada kehidupan baru yang akan dimulai. Hujan yang turun setelah hari-hari panas panjang seakan berkata bahwa masa kering keluargamu akan segera digantikan dengan keberkahan. Atau mungkin sinar matahari pagi yang terasa lebih hangat dari biasanya, seakan Tuhan sedang menyapa keluargamu dengan penuh kasih. Tanda-tanda itu juga bisa hadir melalui hati yang gelisah tanpa sebab. Tiba-tiba kau terbangun di malam hari, dada terasa sesak, pikiran tidak tenang. Itu bisa jadi panggilan untuk berdoa, untuk mengingat kembali bahwa ada sesuatu yang sedang berlangsung di balik layar kehidupan. Tuhan sedang mengajak keluargamu lebih dekat, agar ketika perubahan besar datang, kalian sudah siap menerimanya dengan hati yang lapang. Jangan abaikan mimpi-mimpi yang terasa begitu nyata. Kadang di dalam tidur, Tuhan menitipkan pesan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kau mungkin bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberi pesan singkat, atau melihat cahaya yang begitu terang. Itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah cara halus bagi Tuhan untuk mengingatkan bahwa keluargamu sedang berada di jalur yang penting, jalur yang akan membawa pada perubahan hidup. Tanda-tanda juga bisa hadir dalam bentuk ujian kecil yang berulang. Mungkin keluargamu sering menghadapi hambatan yang sama, seolah-olah sedang diuji di titik yang itu-itu saja. Jangan anggap itu sebagai kutukan. Anggaplah itu sebagai pengingat bahwa ada pelajaran yang harus benar-benar dipahami sebelum keluargamu bisa naik ke tingkat berikutnya. Sama seperti seorang murid
yang tidak bisa melangkah ke jenjang baru sebelum ia menguasai pelajaran di depan matanya, begitu pula dengan keluargamu. Pesan Tuhan melalui tanda-tanda ini jelas. Jangan buta, jangan tuli, jangan abaikan. Dunia sekelilingmu adalah kitab yang terbuka. Setiap halamannya berisi pesan yang bisa menuntun keluargamu. Apa yang tampak kecil bisa menjadi kunci besar. Apa yang tampak sepele bisa menjadi pintu menuju perubahan. Dan hanya mereka yang peka yang bisa menangkap makna dari setiap tanda yang dikirimkan. Ingatlah, tanda itu adalah bentuk perhatian. Tuhan tidak ingin keluargamu berjalan tanpa arah. Ia mengirimkan tanda agar keluargamu tidak merasa sendiri, agar kalian tahu bahwa setiap langkah sudah diperhitungkan. Kadang tanda itu hadir untuk menghibur, kadang untuk memperingatkan, kadang untuk menuntun ke jalan yang lebih benar. Maka bukalah hatimu selebar mungkin. Jadilah peka terhadap tanda-tanda itu. Jangan lagi mengatakan, "Ah, ini hanya kebetulan." Karena tidak ada kebetulan dalam hidup jiwa yang dipilih. Semua ada maksud, semua ada arti, semua ada dalam rencana. Ketika keluargamu belajar membaca tanda, maka keluargamu sedang membuka jalan menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Hari ini pesan itu hadir. Tanda-tanda sudah dikirimkan. Jangan abaikan, jangan ragukan, jangan remehkan. Perhatikan dengan hati, bukan hanya dengan mata. Karena sesungguhnya, melalui tanda-tanda itulah, Tuhan ingin berkata, "Aku ada, aku bersama kalian, aku tidak akan meninggalkan keluargamu. Aku sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya." Bagian 6. Pesan terbesar. Keluargamu tidak akan pernah sendirian. Ada sebuah pesan yang paling agung, sebuah janji yang tidak pernah gagal ditepati oleh langit, sebuah kata yang jika dipahami akan melepaskan seluruh rasa takut dan kegelisahan. Pesan itu sederhana, namun maknanya meluas melampaui batas pikiran manusia. Keluargamu tidak akan pernah sendirian. Berapa kali kau merasa berjalan di jalan yang gelap sendirian, tanpa teman, tanpa penolong? Berapa kali kau merasa dunia terlalu keras, sementara bahumu terlalu rapuh untuk menanggung beban? Berapa kali kau memandang ke langit malam dan bertanya, apakah aku benar-benar didengar? Semua itu adalah perasaan manusiawi. Namun, yang sering kita lupakan adalah janji yang sudah tertulis sejak awal. Bahwa dalam setiap langkah, ada tangan yang tak terlihat, ada pelukan yang tidak bisa dijelaskan, ada cahaya yang selalu menuntun. Keluargamu tidak pernah berjalan sendirian. Bahkan ketika pintu tertutup, bahkan ketika sahabat meninggalkan, bahkan ketika dunia seakan melupakan, selalu ada kehadiran yang setia. Kehadiran itu adalah Tuhan sendiri yang diam-diam menjaga keluargamu dengan kasih tanpa syarat. Ia hadir dalam napas yang masih engkau hirup, dalam detak jantung yang tak pernah berhenti, dalam kekuatan yang selalu kembali meski engkau kira sudah habis. Pernahkah engkau menyadari betapa seringnya keluargamu selamat dari sesuatu yang tidak pernah engkau bayangkan? Ada banyak bahaya yang mendekat, tapi entah bagaimana keluargamu tetap aman.
Ada banyak rencana yang hampir gagal, tapi selalu ada jalan yang terbuka. Ada banyak kejatuhan yang begitu dalam, tapi selalu ada tangan yang mengangkatmu kembali. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti nyata bahwa keluargamu tidak pernah ditinggalkan. Pesan Tuhan untuk keluargamu hari ini jelas. Jangan biarkan ketakutan menguasai. Jangan biarkan keraguan mencuri kebahagiaanmu. Jangan biarkan bayangan gelap membuatmu lupa bahwa ada cahaya yang selalu bersama. Dunia mungkin bisa melukai, manusia mungkin bisa mengkhianati, keadaan mungkin bisa menekan, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Bayangkan keluargamu sebagai kapal yang sedang berlayar di tengah lautan luas. Kadang ombak besar datang, kadang badai mengguncang, kadang kabut menutupi arah. Namun, kapal itu tidak pernah tenggelam, karena ada nakhoda yang tidak pernah meninggalkan kemudi. Nakhoda itu adalah Tuhan, yang tahu kemana arah kapalmu, yang tahu kapan badai harus berhenti, yang tahu di mana daratan penuh harapan menunggu. Tidak ada doa yang diabaikan. Tidak ada air mata yang tidak tercatat. Tidak ada pengorbanan yang dilupakan. Semua itu disimpan dengan rapi oleh langit untuk kemudian dikembalikan dalam bentuk jawaban yang jauh lebih indah dari yang pernah kau bayangkan. Keluargamu mungkin merasa kecil di mata dunia, tapi keluargamu besar di mata Tuhan. Dan itu cukup untuk membuatmu berani melangkah ke depan. Keluargamu tidak sendirian, karena doa ibu yang selalu naik ke langit. Keluargamu tidak sendirian, karena kerja keras ayah yang diam-diam dijaga dan dibalas. Keluargamu tidak sendirian, karena ketulusan anak-anak yang membuat rumahmu dipenuhi cahaya. Keluargamu tidak sendirian, karena langit sendiri telah menetapkan bahwa keluargamu adalah keluarga pilihan yang akan menjadi saksi betapa kuatnya kasih dan penyertaan Tuhan. Hari ini, biarkan pesan ini tertanam dalam-dalam di hatimu. Keluargamu tidak akan pernah sendirian. Sekalipun dunia memunggungi, sekalipun manusia mengecewakan, sekalipun perjalanan terasa berat, ingatlah selalu bahwa ada janji yang tidak akan pernah diingkari. Janji itu akan terus hidup, menguatkan, menuntun, dan menyinari keluargamu hingga akhir. Dan ketika keluargamu benar-benar menyadari pesan ini, rasa takut akan sirna. Luka akan menjadi kekuatan. Kelemahan akan berubah menjadi keberanian. Hidup yang penuh keraguan akan berganti dengan hidup yang penuh keyakinan. Karena keluargamu tahu, ada tangan yang selalu memegang erat, ada suara yang selalu membisikkan pengharapan, ada cahaya yang tidak pernah padam. Inilah pesan terbesar dari langit. Keluargamu tidak pernah sendirian. Jangan ragukan itu. Jangan lepaskan itu. Jadikan pesan ini sebagai pondasi dalam setiap langkah, agar keluargamu bisa berdiri tegak di tengah dunia, karena kalian tahu ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Bagian 7. Pesan terakhir. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ada satu pesan yang menjadi puncak dari semua yang sudah disampaikan. Pesan ini bukan sekadar untuk didengar dengan telinga, melainkan untuk dirasakan dengan hati yang paling dalam. Pesan ini adalah kunci terakhir yang akan mengubah arah keluargamu, membalikkan keadaan, dan membuat hidupmu tidak akan pernah sama lagi.
Tuhan berkata kepada keluargamu, "Aku akan mengubah air matamu menjadi senyum. Aku akan mengubah lukamu menjadi kekuatan. Aku akan mengubah kegagalanmu menjadi kemenangan." Dan janji ini bukan sekadar kata indah, melainkan kepastian yang akan diwujudkan dalam kehidupan keluargamu. Bayangkanlah bagaimana rasanya ketika semua pintu yang selama ini tertutup tiba-tiba terbuka satu persatu. Pintu rezeki yang dulu seakan terkunci, kini mulai terbuka lebar. Pintu harapan yang dulu dipenuhi kabut, kini bercahaya terang. Pintu kebahagiaan yang dulu terasa jauh, kini ada di depan mata. Semua itu akan terjadi bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena keluargamu telah dipersiapkan melalui doa, melalui ujian, melalui tanda-tanda, dan melalui cahaya yang selalu menyertai. Ingatlah, setiap luka yang pernah kalian tanggung bukan sia-sia. Setiap air mata yang pernah jatuh adalah benih yang kini akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang penuh buah manis. Setiap kegagalan yang pernah mematahkan hati sesungguhnya hanyalah batu loncatan menuju kemenangan yang lebih besar. Dan semua itu berpuncak pada hari ini, saat keluargamu menyadari bahwa pesan Tuhan bukan hanya penghiburan, melainkan janji nyata bahwa kehidupan baru sedang dimulai. Hidupmu tidak akan sama lagi. Karena mulai saat ini, keluargamu akan berjalan dengan keyakinan bahwa langit ada di pihak kalian. Tidak ada lagi rasa takut yang bisa membelenggu. Tidak ada lagi keraguan yang bisa menghentikan langkah. Tidak ada lagi masa lalu yang bisa memenjarakan. Keluargamu telah dipilih untuk bangkit, untuk menjadi saksi bahwa cahaya Tuhan lebih kuat daripada segala kegelapan. Pesan ini adalah pengingat bahwa keluargamu memiliki peran besar di dunia ini. Bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menjadi inspirasi bagi banyak jiwa. Senyum keluargamu bisa menguatkan mereka yang lemah. Kisah keluargamu bisa menjadi teladan bagi mereka yang putus asa. Doa keluargamu bisa membuka jalan bagi orang lain yang sedang tersesat. Keluargamu bukan hanya penerima cahaya, tetapi juga pembawa cahaya. Hari-hari ke depan akan membawa perubahan. Kau akan melihat hal-hal yang dulu hanya kau anggap mimpi. Kau akan menyaksikan keluargamu berdiri, lebih kuat, lebih bersatu, lebih penuh kasih. Kau akan merasakan rezeki yang mengalir, bukan hanya untuk kebutuhan, tetapi juga untuk keberkahan. Kau akan menemukan bahwa setiap langkah kecil keluargamu kini terasa berarti, karena di dalamnya ada janji Tuhan yang bekerja. Jangan lagi meragukan dirimu. Jangan lagi memandang keluargamu kecil di hadapan dunia. Karena sesungguhnya keluargamu besar di mata Tuhan. Hidupmu tidak akan sama lagi, sebab mulai saat ini, keluargamu sudah ditetapkan untuk menerima perubahan, menerima keberkahan, menerima kebahagiaan yang lebih dari cukup. Maka peganglah pesan ini erat-erat. Tuliskan di dalam hatimu, ulangi di dalam doamu, sampaikan dalam percakapan keluargamu. Biarkan pesan ini menjadi pengingat setiap kali engkau goyah, menjadi penguat setiap kali engkau lemah, dan menjadi cahaya setiap kali jalan terasa gelap. Karena sesungguhnya pesan Tuhan ini adalah titik balik yang akan membawa keluargamu menuju kehidupan yang lebih indah
Dan mulai hari ini, percayalah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Keluargamu akan melihat keajaiban, akan merasakan keberkahan, akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Karena Tuhan sendiri yang telah berjanji, dan janji itu tidak pernah gagal. Inilah akhir dari pesan besar yang telah diturunkan malam ini. 7 bagian yang kau dengar bukan sekadar rangkaian kata, melainkan hembusan nafas dari langit yang dititipkan untuk keluargamu. Setiap kalimatnya adalah cahaya, setiap pesannya adalah kunci, dan setiap janjinya adalah pengingat bahwa keluargamu tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan ingin kau tahu, apapun yang pernah terjadi di masa lalu, air mata, luka, kegagalan, penantian panjang, semua itu tidak sia-sia. Semua adalah bagian dari jalan yang mengantarkan keluargamu pada momen ini. Saat pintu baru akan terbuka dan hidupmu akan berganti arah. Tidak ada lagi alasan untuk takut, tidak ada lagi alasan untuk menyerah, sebab cahaya telah menyertai, doa telah menjaga, tanda telah dikirimkan, dan janji telah diteguhkan. Kini, keluargamu berdiri di ambang perubahan besar. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dari hari ini, keluargamu akan berjalan dengan langkah yang lebih tegap, hati yang lebih penuh keyakinan, dan jiwa yang lebih berani menghadapi dunia. Karena keluargamu telah dipilih, dipersiapkan, dan ditandai untuk menjadi saksi bahwa kasih Tuhan lebih kuat dari segalanya. Jangan simpan pesan ini hanya untuk dirimu sendiri. Bagikan dalam keluargamu, sampaikan dalam doa, dan jalani dalam kehidupan sehari-hari. Biarkan pesan ini tumbuh menjadi kekuatan yang terus menyinari, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk semua yang ada di sekelilingmu. Dan sebagai tanda kesungguhanmu menerima pesan ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan berikutnya tetap bisa sampai ke dalam hidupmu. Tuliskan juga di kolom komentar kata 77, sebagai sinyal yang kau kirimkan ke semesta, bahwa engkau siap menerima pesan ini sepenuhnya dan siap melangkah dalam cahaya yang sudah disediakan untuk keluargamu. Hari ini adalah titik balik. Jangan lupakan itu. Pesan Tuhan sudah sampai dan Ia akan tinggal di dalam hatimu, menuntun langkah keluargamu menuju kehidupan yang lebih indah, lebih penuh berkah, dan lebih berarti.